Din, Ya, katanya ada masalah perusahaan kecil ya yang harus gue bantuin. Masalah apa ya? jadi gini Mel, saham perusahaan bokap lo ini turun drastis. Kalau dugaannya Rizky sih, kayaknya ada orang yang suruhan Tante Lisa kerja di sini, terus dia diam-diam menjual saham kita ke Tante Lisa. Kalau misalkan masalah ini nggak ditangani cepet-cepet Mel, perusahaan bokap lo bisa kolaps. Oh my god, ini mah bukan masalah kecil, ini masalah besar tahu. Terus kita harus gimana dong? Jadi ya makanya Mel, sekarang gue lagi coba cari berkas-berkas yang berhubungan dengan penjualan saham itu Mel. Menurut dugaan sih, kayaknya orang itu menjual saham kita dengan harga yang murah ke Tante Lisa. Takutnya, Tante Lisa bakal jual saham kita lebih murah lagi ke orang lain. Terus kita harus gimana dong? Terus Rizky mana? Rizky lagi sama timnya tuh, sama juga ngurusin masalah ini. Lo bisa di mana? Ya, sebenarnya itu tadi gue habis dari taman kantor, mau ketemuan sama Tristan, terus gue sengaja lama-lamain, gue mau ngetes Tristan, kalau misalnya dia sabar nggak nungguin gue. Tahu-tahu, ya gitu deh, dia nggak begitu mau ketemu sama gue. Nyebelin banget kan? Ya lah Mel, mungkin dia ada urusan kali makanya buru-buru. Ya nggak tahu sih dia aja langsung pergi kayak gitu, ya paling urusannya apa? Ada hubungannya kan pasti sama Laura. Lo jealous ya? Ya enggak lah, gue gak jealous. Ya bukan jealous, gue cuma sebel aja. Ya udahlah, ngapain juga lagi kayak gini gue mikirin Tristan. Sekarang tuh ya yang penting kita urusan kantor. Lagi kayak gini nih, aduh banyak banget masalah. Nah tuh lo paham, mending bantuin gue nih cari berkas-berkasnya ya Mel. Ini gue bantuin. Din, Ya, kamu udah nemuin bekas-bekas yang ada hubungannya sama penjualan saham itu? wah, ada sih Pak beberapa, cuman sampai sekarang kita berdua masih cari-cari lagi Pak. Bismillah, saya senang lihat kamu di sini. Dinda udah cerita semuanya kan? Kak, Bapak kalau misalnya ada hal lain yang perlu saya bantuin, gak usah segan-segan hubungin saya. We have to do this together. Ya kan? We can make it. Thank you. Putri nyetir mobil pangeran sendiri buat ngikutin mobil tahanan yang bawa pangeran ke kejaksaan. Mungkin lo bisa bantu bujukin dia untuk nggak berbuat lebih nekat gitu. Oh my god, Atta baru aja WA gue. Katanya si Putri nyetir mobilnya pangeran sendirian untuk kejar mobil tahanan yang bawa pangeran ke kejaksaan. Wah, nekat banget tuh anak. Sumpah kenapa sih masalah tuh ya datangnya harus bersamaan, sampai pusing tau nggak? Sekarang urusan Putri biar Atta dulu yang handle. Kita fokus sama masalah perusahaan kita, ya? Itu nggak kalah penting. Putri, kamu nyamperin saya sampai ke sini. Aku ikutin mobil tahanan kamu Pangeran. Aku nggak bisa biarin kamu sendirian. Aku nggak mau jauh dari kamu. Aku butuh kamu Pangeran. Kamu yang sabar ya. Saya akan kembali ke kamu, Putri. Kamu harus sabar ya. Saya minta kita berjuang sedikit lagi.
Habisnya waktu jenguk sudah habis. Mari, saya antar, Bu. Hei, kamu lihat saya akan baik-baik aja. Kamu nggak perlu khawatir ya. Saya akan baik-baik aja. Put, lo tuh harusnya jangan lakuin hal nekat kayak tadi, Put. Itu bisa ngebahayain diri lo sendiri. Iya, Put. Tapi semuanya baik-baik aja kan? Suami, Putri. Putri. Put, lo baik-baik aja? Istri, kok kamu bisa tahu sih kita semua ada di sini? Tadi Tante Nawang telepon aku suami, terus bilang kalau Putri itu nekat ngejar mobil tahanan. Ya otomatis aku khawatir, langsung aku ngejar kalian lah ke sini. Baik-baik aja, Put. Gimana gue bisa baik-baik aja, Cid? Kalau sekarang pangeran ditahan atas kesalahan yang gak pernah dia buat. Gue gak tega liat pangeran ada di dalam sel. Gak seharusnya dia ngadepin masalah kayak gini. Ya tapi nggak kayak gitu juga, Put. Pasti pangeran khawatir kalau lo kayak gini. Putri, sayang. Pak, pangeran ditahan di dalam. Padahal pangeran gak salah. Dari info terakhir yang saya dengar, perusahaan Raymond lagi kocak-kacir, Bu. Karena sahamnya lagi turun drastis. Bagus. Mereka emang harus dikasih pelajaran. Itu barter yang cukup baik buat kita. Iya. Kamu kesini nggak bawa makanan? Saya nggak bawa makanan, Bu. Lain kali kalau kesini tuh bawain saya makanan. Saya nggak suka makanan di sini. Nggak bikin selera. Baik, Bu. Nanti kalau saya kemari lagi, saya akan bawa makanan buat Ibu Lisa. Jangan lupa ya, penting tuh buat saya. Baik, Bu. Oh iya, kamu ada ketemu sama Pak Sony? Ada info tentang Arga nggak? Kabar terakhir yang saya dengar, Arga lagi sibuk, Bu. Ngurusin persidangannya Pangeran. Mulyono kemana sih? Dari tadi gue teleponin tapi nomornya nggak aktif. Padahal gue udah bayar dia untuk menjadi saksi palsu di persidangan. Kenapa dia nggak datang coba? Langsung gue samperin aja ya rumahnya. Karena gue udah bayar dia mahal. Dan dia harus menepati janjinya sesuai kesepakatan kita waktu itu. Mbak, Iya? Mbak, saya mau nanya.
Kira-kira Bang Mulyono yang tinggal di sebelah sana ada di rumah nggak ya, Mak? Sudah berapa hari Bang Mulyono nggak kelihatan. Saya juga nggak tahu perginya kemana. Jangan-jangan keluar kota kali, Mas? Keluar kota ya, Mbak? Iya. Ya sudah, saya permisi dulu ya. Iya, Mbak. Makasih ya. Iya. Gawat kalau sampai Bang Mulyono kabur. Kalau sampai gue nggak bisa hadirin dia di pengadilan, bisa-bisa pangeran bakal lolos dari hukuman. Put, sebaiknya kamu pulang ya sayang. Kamu jangan di sini, kan besok kamu bisa balik lagi ke sini. Iya, Put. Ngapain juga kamu di sini? Nanti kamu sakit. Pulang dulu ya, sayang ya. Aku mau nginep aja di sini. Karena kalau aku pulang percuma, Bu, Pak. Aku nggak akan bisa tidur, aku nggak akan bisa tenang. Aku di sini aja ya, buat nemenin pangeran. Ibu sama Bapak nggak usah khawatir, aku bakal baik-baik aja kok. Put, ya udah. Kalau emang lo mau nginap di sini, gue temenin lo ya. Nanti Raisya gimana? Udah gue nggak apa-apa, gue bisa kok. Lo pulang aja ya, lo harus jagain Raisya.